Oke guys, pada film kali ini kita akan menceritakan film semi yang sangat mantap-mantap dan banyak adegan-adegan yang membuat jantung pisang kita terpompa-pompa, yang berjudul Young Sister in Law yang ketiga. Film ini rilis di tahun 2017. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke videonya. Di awal film kita langsung diperlihatkan oleh seorang pemuda yang bernama Youngjae sedang bersama pacarnya yang bernama Lee Fujing. Mereka berada di kantornya berduaan dan tanpa banyak basa-basi mereka langsung melakukan. Dan ada langkah kaki yang menuju ke arahnya. Saat tiba di depan pintu, orang itu pun langsung membuka pintunya. Namun Youngjae dan pacarnya sudah selesai melakukan pengeweannya dan yang masuk itu sebut saja direkturnya dan mereka pun tidak ketahuan. Berlanjut, kakaknya Youngjae menelpon Youngjae dan mereka ketemuan. Kakaknya pun menceritakan kalau usahanya akhir-akhir ini sulit dan istrinya ingin mendaftar kerja di kantornya Youngjae. Youngjae pun akhirnya resume apa ya? Berkas perusahaan lah ini kepada kakaknya agar diterima kerja di kantornya. 이리저리 돈을 땡겨. Pagi harinya Youngjae dan pacarnya pergi bekerja. Saat semua sedang bekerja, Susan masuk ke kantor dan memperkenalkan diri kalau dia adalah pegawai baru. 저 오늘 출근하기로 했던. Lalu Youngjae menelpon kakaknya kalau Susan sudah datang dan dia akan menjaganya. Setelah telepon tertutup, pacarnya Youngjae datang dan marah sama Youngjae karena pacarnya merasa kalau Susan ini bukan saudaranya. 그게 아까 향수 보더니 얼굴 표정이 바뀌더라. Skin berpindah di dalam kantor Pak Direktur yang mencoba menggoda Susan berlagak mengajarinya. Iki wis tuwa ya isih genit ya. Lalu Youngjae dan pacarnya memergoki mereka dan Pak Direktur pun terlihat gugup dan langsung kembali ke mejanya. Saat sedang istirahat, Susan menemui Youngjae untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan mereka janjian untuk minum-minum. Lalu adegan berlanjut malam harinya, mereka berdua yang telah selesai minum-minum dan Youngjae pun menelpon kakaknya karena Susan mabuk. Saat sedang menunggu kakaknya, Youngjae yang melihat Susan sudah tidak sadar ingin menyiumnya namun gagal karena kakaknya datang. 쩌라. 무슨. 아무튼 여러분 고맙다. 야 다음에 술 한잔 크게 살게. Lalu skin berpindah di pagi harinya, jam sudah menunjukkan pukul 9:30 dan Susan baru berangkat bekerja. Susan pun meminta maaf ke Pak Direktur karena telat dan Youngjae yang melihat kalau stokingnya Susan telah rusak. Lalu saat Susan sedang sendirian di dalam kantor, Youngjae menemuinya dan memberikan stoking yang baru. Tiba-tiba pacarnya muncul ya. Susan pun pergi keluar untuk mengganti stokingnya. Lalu Pak Direktur masuk dan marah-marah karena hanya ada 2 orang di dalam kantor dan menyuruh Youngjae untuk mengembalikan kardus. Saat ingin mengembalikan kardus, ternyata di dalam ruangan itu ada Susan yang sedang mengganti stokingnya. Youngjae yang melihat ini pun tidak tahan dan mengunci pintunya. Youngjae mengajak Susan untuk melakukan mantap-mantap dan mereka pun akhirnya melakukan mantap-mantap yang terlarang ini guys. Setelah selesai, Susan masuk ke kantor duluan dan disusul dengan Youngjae. Pacarnya pun curiga sama Youngjae kalau Youngjae dan Susan telah melakukan sesuatu. Saat sedang istirahat, pacarnya Youngjae menemui Youngjae dan bertanya apa yang sudah terjadi kepada mereka. Dan Youngjae pun menceritakan kalau mereka tidak melakukan apa-apa dan Youngjae hanya memberikan stokeng kepada Susan karena miliknya sobek. Dan Youngjae pun memberitahukan ke pacarnya kalau dia ingin mengunjungi kakaknya dan mereka berdua sepakat untuk pergi bersama-sama. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh kakaknya dan dipersilahkan untuk masuk ke rumah. Susan yang tahu kalau Youngjae dan Fuji yang berpacaran merasa cemburu dan Susan meminta kepada Youngjae untuk merahasiakan kejadian yang di kantor. Malamnya mereka minum-minum bersama. Fuji dan kakaknya Youngjae terlihat sangat mabuk. Setelah selesai minum-minum, Youngjae menemui Susan yang berada di dalam kamarnya. Susan yang merasa kalau situasinya aman karena kakaknya Youngjae dan Fuji mabuk, mereka berdua mengobrol. Susan menceritakan tentang suaminya yang suka cemburu dan Youngjae menceritakan kalau dirinya tidak benar-benar mencintai Fuji.
Ruskin berpindah ke Fuji yang bangun dan keluar kamar untuk mencari air minum. Namun karena mabuk, Fuji kembali lagi ke kamar, tapi ke kamarnya kakaknya Yongji. Karena mereka tidak sadar, akhirnya saling melakukan mantap-mantap. Yongji dan Sujan yang berada di ruang tamu pun juga melakukan mantap-mantap. Ceritanya bertukar. Yongji dan Sujan telah selesai. Sujan pun kembali ke kamarnya, namun dikagetkan dengan suaminya yang sudah mantap-mantap dengan Fuji, pacarnya Yongji. Dan suaminya pun tersadar ternyata dia telah melakukan mantap-mantap dengan pacarnya Yongji. Di pagi harinya mereka berkumpul dan membicarakan kejadian semalam. Sujan yang merasa kecewa tidak memaafkan suaminya, begitu juga dengan Yongji yang tidak memaafkan pacarnya. Film pun ditutup dengan Yongji dan Sujan berada di kantor dan mereka pun bermesraan di depan kantor, dan film pun tamat. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa juga buat like, share, dan komen film yang akan kami bahas selanjutnya. Oke guys, sekian, terima kasih dan wassalam. 하늘 높은 깊고